Betul. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin saya ulang sebentar ya. Jadi, seperti yang kemarin kita bicarakan, bahwa kami ada kerjasama dengan sebuah pabrik gitu ya. Jadi, dengan eh, mereka ini ada izin kosmetik gitu ya. Jadi, kosmetik itu dalam arti semua bahan-bahan yang berhubungan dengan cair, lotion, ya, terus ya pokoknya gel gitu ya, yang berhubungan dengan badan kayak ya itu sabun cuci tangan, mungkin sabun mandi, sabun eh, sampo gitu ya, terus massage apa namanya body massage yang buat lulur gitu pokoknya dan lain-lain gitu semuanya bisa kata dia dari tergantung maunya apa gitu kan. Nah, mungkin dengan spesifik ini kali ini kami ingin menjelaskan dulu satu bisnis plan. Jadi karena memang tahu saingan kita tuh banyak sekali gitu kan ya, saingan kita banyak sekali dan apalagi di Tokped apa semuanya. Jadi kita dengan cara untuk mau eh, ya bagaimana cara strategi kita lah biar kita bisa jualan gitu ya. Nah nanti biar langsung dibantu sama Pak Niko aja untuk presentasi ya. Saya cuma ada sedikit gambaran nambahin sedikit aja sebelum saya mulai. Jadi yang kemarin tadi kan udah saya kasih sampel ya, saya udah sampel udah hari ini udah datang gitu ya. Jadi mau sekedar info dulu aja. Jadi kenapa saya berani ngambil ini gitu kan ya. Jadi saya lupa tahun 2001 kalau nggak salah. Pokoknya waktu itu 2001 2021 sorry. Pokoknya setelah COVID ya. Waktu setelah COVID itu saya ngambil barang ini sempat ngambil barang itu 200 jerigen. 200 jerigen dan ya emang waktu kita tuh jualnya saya bingung kan mau jualannya bagaimana dan lakunya tuh susah banget gitu kan ya. Cuman bagusnya itu adalah setelah kita 3 4 tahun aja barang itu kita diemin gitu kan ya. Istri saya tuh ngomong ini bagus loh barangnya loh karena kita pakai sendiri aja barang itu masih bagus gitu kan. Jadi buat cuci tangan ya. Jadi nggak rusak nggak ini apa gitu kan. Makanya setelah kita ngobrol ya kita mau coba memberanikan diri untuk memulai lagi lah. Nah memulai lagi ini saya menggandeng Pak Niko gitu kan. Saya menggandeng Pak Niko karena ya saya sadar bahwa saya nggak mungkin bisa sendiri gitu ya. Jadi saya apa namanya saya nggak bisa sendiri. Jadi saya ngadain Pak Niko untuk membantu saya memikirkan strategi apa yang harus kita lakukan di sini, gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi saya sudah kirim beberapa gambar dan contohnya. Terus nanti kita ada sedang nyari botol-botol buat sampelnya. Jadi kita mau bagi-bagi ke teman-teman. Jadi kalau mungkin siapa tuh bawa gitu kan ya. Nanti kalau mau coba silakan dipakai dikasih ini coba gitu. Hmm, nanti itu ya. Jadi kita coba nanti kita berikan sampelnya kita bagi-bagi ya gitu Pak. Oke silakan mungkin Pak Niko mau mulai. Oke, thank you Pak. Saya share screen dulu ya. Gimana ya? Share. Suara saya kedengeran? Ya dengar Pak. Parah, parah, Pak. Aman, Bang Niko. Aman. Aman ya. Oke, screennya udah kelihatan. Screen saya udah terlihat atau belum? Udah, Pak, tapi Sudah, belum sudah belum Pak. full. Udah ya. Ya coba di fullin Pak, di start full ya. Full, Pak. Oke, udah ya. Oke, thank you nih teman-teman. Ya, bentar kok. Sorry ya, agak butuh waktu lama karena terus terang nih sebenarnya bikin bisnis plannya sudah tersedia dari berapa lama yang lalu, tapi kita belum dapat harga yang pasti dari pabrikan gitu. Nah, ketika dapat harga, kaget juga karena dibanding harga waktu COVID dulu naiknya udah hampir 2 kali lipat ya. Jadi untuk apa bisnis plannya harus direvisi lagi gitu untuk bisa menyesuaikan sama harganya. Karena ini kita harus menyesuaikan juga dengan harga produk yang sama di online
gitu, menyesuaikan juga dengan mungkin survei kecil-kecilan yang saya lakukan di Hypermart. Nah, di sini judulnya kan Sumber Wangi Persada ya, itu nama PT yang Pak Lukas sudah bikin sebenarnya waktu yang COVID yang lalu, waktu Pak Lukas sudah yang order 200 jerigen itu ya. Jadi kita sebenarnya ini melanjutkan apa yang Pak Lukas sudah mulai waktu itu. Nah, kita masuk ke bisnis plan lalu akan bicara soal pricing. Nah, kita akan jual dua merek ya, Keiken dan Kobashi. Nah, yang Kobashi itu merek sendiri. Merek itu udah didaftarkan oleh Pak Lukas ke BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara yang Keiken itu adalah merek dari pabrikan. Jadi ready untuk kita jualkan juga gitu ya. Nah, rencananya kita mau jual dua merek ini menyangsa apa untuk pangsa pasar yang berbeda gitu. Harganya agak-agak berbeda juga gitu ya. Jadi kita bisa harapannya sih masuk ke yang menengah bawah juga dan masuk ke yang menengah gitu. Nah, kemudian di sini Harmonic Brotherhood sebagai logistik dan atau reseller. Nanti saya jelaskan bedanya apa sih logistik sama reseller gitu ya. Menjual langsungnya ke customer. Nah, terus terang awalnya tadi sebenarnya kita bikin supaya bisa jual ke retailer. Retailer kecil-kecilan kayak warung gitu ya. Dan warung itu bisa masih jual ke customer dengan margin yang lumayan. Tapi dengan kenaikan harga kita nggak bisa lakukan itu lagi. Jadi kita hanya bisa jual langsung ke customer. Oke, customernya siapa aja? Nah, yang primary-nya yang terpikirkan itu adalah kita cari yang apa namanya di luar jangkauan existing distributor ya, ya kantin misalnya gereja, kemudian usaha-usaha yang di ruko, ya keluarga sendiri, tetangga. Nah, secondary-nya di sini tentunya nggak menghalangi kalau memang ada channel untuk apa namanya ke gedung-gedung kantor gitu ya, mall, resto, cafe, food court gitu. Nah, cuman memang ini kenapa kita taruh di secondary, kita tahu saingannya cukup berat ya, kemungkinan distributor-distributor existing juga udah main di situ. Saya bahkan nggak naruh hotel di sana, karena hotel nih kita udah ngobrol panjang lebar agak ribet juga kayaknya gitu, karena biasanya hotel maunya one stop shopping ya. Biasanya bukan cuman sabun shampoo, tapi sampai sikat giginya, sisirnya, segala macam minta disuplai juga gitu. Jadi kita pikir terlalu ribet untuk kita mulai di awal ini gitu. Oke, nah lalu ini ini penting nih mengenai transportasi ya. Karena apa namanya sisi margin ini kita terus terang nggak bisa ambil banyak, maka transportasi ini kita nggak bisa ngitung misalnya, oh ini udah include ongkos kirim gitu ya. Dan kita kalau mau nambahin memfaktorkan ongkos kirim ke dalam situ lagi jadi mahal takutnya gitu. Jadi yang kita pikirkan kita make it simple, kita bikin ya kita sendiri transportasinya gitu ya. Ada dua level di sini. Tadi saya bilang ada logistik, ada reseller ya. Nah kalau logistik ambil ke gudang. Nah sebagai logistik bisa membayar 2 minggu ya. Berarti ketika ambil baru bayar 2 minggu kemudian. Kalau nggak habis retur, jadi nggak ada resiko sebenarnya. Enaknya lagi sebagai logistik ada extra discount gitu. Nah, sebagai reseller bisa ambil ke logistik, bisa ambil ke gudang. Ya. Cuman sebagai reseller pembayarannya hanya 1 minggu, tapi juga sama tidak habis sistemnya retur. Ya. Jadi yang menikmati ekstra diskon di sini hanya sebagai logistik. Sebagai logistik tuh istilahnya berperan sebagai eh, apa namanya perpanjangan tangan juga lah gitu. Sehingga reseller-reseller bisa ambil ke logistik situ juga. Tuh. Oke. Nah, ini dari sisi pricingnya, kita akan apa namanya ada dua macam kemasan ya, 5 liter dan 1 liter. Ya, dan dua merek di sini, Keiken sama Kobashi.
harga Kobashi ini masih ancer-ancer ya, karena kita masih mau ngobrol lagi dengan pabrikan, apakah bisa untuk kita minta mengurangi ingredientnya sehingga harganya pun lebih murah. Dia bilang bisa gitu, tapi em, bisanya itu kan masih di mulut ya, kita belum lihat pelaksanaannya seperti apa, hasilnya seperti apa juga, jadi harga ini masih ancer-ancer. Tapi harga yang Keiken ini sudah boleh dibilang sudah firm. Ya. Nah, harga logistik itu kalau dilihat sini misalnya ada Keiken Jerigen 5 liter ya, ke logistik 73.000, harga ke reseller 75.000, harga retailnya 87.000. Nah, ini kalau dilihat ya sebenarnya mungkin secara hitung-hitungan, oh kok cuman 75 kita jual 87 cuma untung 12.000 gitu ya. Nah, tapi 12.000 ini sebenarnya 16%. Jadi secara persentase cukup bagus. Gitu. Tentunya sebagai logistik eh, malah lebih lebih tinggi lagi persentasenya karena ada additional discount 2.000 per jerigen ya. Nah, lalu yang botol misalnya Keiken 1 liter, harga logistiknya 21.500, harga reseller 22.000, dijual harga retail ke end customer 25.000 ya. Itu profitnya tidak sebagus yang jerigen, dia hanya 13,6%. Saya tetap tampilin yang botol 1 liter di sini, biar teman-teman tahu juga bahwa sebenarnya terus terang yang 1 liter ini nggak begitu bagus keuntungannya. Jadi mungkin kita coba fokus tetap jualan yang 5 liter. Gitu. Oke, nah em, tadi saya bilang di awal bahwa awalnya kita memikirkan kita masih bisa jual ke retailer, ke warung-warung kecil gitu misalnya ya. Tapi karena harganya nggak memungkinkan, kita pikirkan sekarang ada skema tambahan. Nah, skema tambahannya seperti apa? Kita bisa jual ke yang namanya individual retailer. Ya, jadi idenya supaya supaya customer kita eh, bisa membeli lebih banyak. Gitu, kita bisa menganjurkan mereka menjadi individual retailer untuk memperoleh pendapatan tambahan. Simpelnya adalah dia menawarkan jasa isi ulang sabun cuci tangan, gitu. Mirip seperti isi ulang galon ya, atau konsepnya mungkin mirip seperti kalau pelanggan Starbucks datang bawa tumbler sendiri, gitu. Kurang lebih gitu. Nah, individual retailer ini membeli jerigen 5 liter dan mengecernya kepada tetangga per 1 liter atau 500 mili. Nah, maka kita pun juga menjual botol kosong 1 liter dan 500 mili ke mereka. Jadi ceritanya begitu pertama kali beli, ya beli sama botolnya, kedua kali tinggal bawa botolnya isi ulang. Nah, dengan begini ketika mengecer 1 liter dan 500 mili lebih lebih make sense harganya. Ya. Plus botol kosongnya pun masih dapat margin juga. Ya, misalnya botol yang biasa 1 liter eh, harga ke reseller 2.800, harga ke retailer 3.200 ya. Retailer ini kan sebenarnya end customer-nya ya. Nah, cuman dia mengecernya masih menaikkan harga lagi ke 3.500. Gitu. Itu untuk 1 liter. Lalu yang setengah liter yang biasa juga masih ada dan yang pompa ya. Em, kita put di sini yang pompa hanya yang setengah liter karena kayaknya 1 liter kalau pakai pompa terlalu besar dimensinya. Mungkin yang 1 liter ini lebih make sense untuk dipakai sebagai backup lah gitu ya, sebagai cadangan. Nah, ini harga botol kosongnya, artinya jual botol pun kita ada untungnya. Kemudian harga isi ulangnya, ini sebagai contoh Keiken ya, sebenarnya kalau beli 5 liter dengan 87.000, artinya seliternya 17.400 gitu. Nah, artinya si customer tersebut kalau dia membuka jasa isi ulang, dia bisa jual per liternya 21.000. Masih lebih murah daripada harga botol 1 liter yang kita tulis tadi 25.000 ya gitu. Jadi lebih make sense harganya ini untuk Keiken. Kobashi kita coba eh, tentunya harganya lebih murah lagi. Ya. In the end, merek yang termurah Kobashi ini setengah liternya bisa diecer dengan harga hanya 9.500. Jadi sangat sangat terjangkau gitu. Yang saya pikirkan misalnya gitu ya di rumah
kebetulan ada ART pulang hari gitu kan. Saya sempat tanya juga, pakai sabun cuci tangannya merek apa? Wah, apa aja yang promo Pak katanya. Gitu. Jadi udah nggak peduli merek lah, udah yang paling murah ya. Nah mungkin kalau kita tawarkan misalnya beli 5 liter gitu kan, dan dia bisa mengecerkan dengan harga per setengah liternya 9.500, yang mana itu apa namanya, dia dapat profit itu sekitar 26% ya, 26,4% gitu. Jadi sebenarnya jadi pendapatan tambahan buat buat mereka juga gitu. Di satu sisi sebagai konsumen juga mereka merasakan di sabun murah, tapi bisa diecer ke tetangganya gitu ya. Em, Bahkan dapat pendapatan tambahan gitu. Mungkin menutupi biaya pemakaian atau konsumsi sabun sekeluarga mereka. Nah, kurang lebih itu sih cukup singkat presentasinya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan dia kita open. Sebentar ya. Juli, tutup dong. Saya nanya Pak Niko, Ya, silakan. itu satu division jadinya berapa pastinya untuk individual retail? Saya balik ke harga ini ya. Jadi yang dibilang harga retail ini, customer kita tuh kita bisa sarankan mereka jadi individual retailer. Satu jerigen itu 87.000, Pak. Kalau merek Keiko. Oh, Tapi kalau kalau kan merek Kobashi kita bisa dapat harga seperti yang kita inginkan, harganya tinggal 73.000. 73 ya, Kobashi ya. Betul. Kobashi ini mungkin kita bikin versi yang lebih terjangkau ya. Jadi ya mudah-mudahan emang harganya bisa seperti yang kita mau. Ya, 73. Oke. Itu berapa liter? 5 ya? 5. 5 ya. Oke. Mm-mm. Yang pertama untuk kecap 73, 5 liter. Terus untuk botol yang 500 mililiter itu disediain kan? Ada Iya, kan? Masih asli asli dijual. aslinya dari pabrikan dia nggak menyediakan 500 mili gitu. Tapi Ah, karena terus karena kita mau menyarankan konsumen kita jadi individual retailer, kita nyediain botol kosong 500 mili nanti. Makanya ada harganya botolnya juga. Artinya gini sebenarnya, sebagai sebagai logistik ya kan bisa menjual ke bukan cuman ke konsumen dengan harga retail, tapi kalau mau juga bisa menjadi individual retailer juga sebenarnya. oke, itu botolnya ada, terus ada ini, ada apa ya namanya label basi sih ada ya Pak, Pak juga ya, Sebentar, masih sebentar. dikasih dong ya. Ambil aja mau ngapain ambil. Kenapa? Sorry. Jadi kalau botol kita order, kita pesen misalkan, ya contoh kan ini 1 liter, sorry satu jerigen 5 liter, Ada nih. bagi Ini harga 500, botolnya, Pak Yos. ah misalnya 500 dibagi 500 mililiter kan 10, dapat 10 botol lah ya. 10 botol, Misalkan saya betul. butuh 10 botol, 10 botol itu ada labelnya, udah dikasih labelnya sekalian. Nah, Label konsepnya gini. koperasi atau Konsepnya ah, gini, Pak Yos. Bukannya kita yang mengecernya jadi 10 botol, tapi kita sebagai individual retailer tuh membuat jasa isi ulang. Kita jual botol kosongnya, tapi setiap saat si tetangga kita misalnya bisa datang bawa botol kosong, kita isi. Jadi harganya lebih iya, murah. iya, maksudnya gini. Ini maksudnya saya lagi pemetaan sendiri ya. Jadi contoh saya bawa satu jerigen 5 liter Ya, ya ke situ misalkan, otomatis misalkan botol yang 5 liter itu sama 10 botol yang 500 mililiter betul, ya dong. betul. Untuk pertama setelah dia beli botolnya sabun terus jadi isi 500 itu, dia beli ya baru nextnya kan mereka berarti
isi ulang aja kan. Saya beli Betul. region yang kedua, region yang ketiga hanya isi ulang. Maksud saya botol-botol yang 500 ml itu kalau saya jual, apakah sudah ada label probasinya Kosongan. atau nah itu dia. Karena kan kita ini dirijennya udah ada logonya, ada labelnya. Maksud saya Betul. untuk pertama kali yang 10 produk itu yang saya jual 10 yang 500 ml itu harusnya ada labelnya ya supaya mereka oh, oh iya ya barangnya kan ada BPOM-nya, ada segala macam deskripsinya Iya, ada iya. semua di balik itu. Boleh, Kelihatannya boleh ya juga sih idenya sih, Pak Yos. Jadi bersaing lah. Ah, kita so far sih baru lihat cost-nya untuk botol kosong ya. Kalau ya, kita harus bikin lagi misalnya stiker untuk label, tergantung dari costingnya mungkin masuk. Tapi kalau sampai nggak masuk, takutnya jadi membebani gitu. Tapi nanti kita hitung. Mungkin mungkin bisa. Gitu. ya, maksud saya gini Pak, karena kalau pembelian pertama kita tawarin ke audien ke tetangga kiri kanan tanpa label, jatuhnya mungkin akan ragu. Itu Hmm. yang pertama. Tapi setelah dia beli, dia ngerasain, oh iya ya bagus nih, emang halus di tangan nih, nggak panas nih gitu kan. Mereka kita bilangin, isi ulang aja di kami. Nah, maksud saya gitu. Selanjutnya nggak perlu botol lagi, isi ulang aja. Kita juga siapin dirjen kedua, dirjen ketiga, gitu. Itu sih ya kalau kalau menurut saya. Karena kalau tanpa label untuk yang jual 500 mililiter ya agak susah. Maksudnya, waduh, barang apa? Gitu loh, Nah, Pak. untuk itu juga sebenarnya em, tujuannya kita dapat sampel duluan, itu nanti biar istilahnya yang beli ini juga nggak beli kucing dalam karung ya, kan namanya merek, mungkin mereka juga belum kenal, gitu kan. Jadi kita kasih mereka coba aja nih cuci tangan pakai ini, rasain seperti apa, gitu. Nanti sampel akan disediakan dalam bentuk misalnya entah 100 mili apa 200 mili gitu, ada pompanya bisa bisa dipakai gitu untuk mereka langsung coba cuci tangan. Betul. Maksud saya Hmm. gini, Pak itu sampel itu penting karena mereka akan rasain perbedaannya cuci tangan. Tetapi nggak kita pungkiri orang Indonesia itu terdoktrin dari dinar. Kalau udah bicara odol, di otaknya Pepsodent. Kalau motor udah otaknya Honda, gitu ya. Handphone Iya, otaknya Nokia, atau sekarang Samsung. Kalau kita nggak ada label, nggak ada merek, jujur ya, kalau kosongan, botol kosongan, itu agak susah. Saya sebagai marketing ya, sebagai sales. Jadi oke, memang untuk noted noted. pertama kali, ya untuk pertama kali emang mesti harus ada label, diupayakan supaya ketika mereka, oh mereka Kobasi, oh mereka Ken, gitu, Ken atau apa, oh iya enak loh. Nah, kalau repeat order dengan isi ulang doang no problem. Tapi minimal botol 500 mililiter itu harus ada labelnya. Kalau kosongan, saya pribadi sebagai sales marketing saya nggak berani. Saya jujur nggak berani kalau kosongan. Walaupun ada sampelnya, iya betul. Tapi kadang-kadang mereka gitu baca itu deskripsinya, BPOM atau Kemenkesnya segala macam itu rata-rata orang Indonesia sih Pak. Nah ini hanya masukan aja. Nah itu dipertimbangkan dulu bagaimana menggunakan ya. Baca dulu. Ah, itu dari saya. Thank you Pak Niko. Noted, thank you Pak Yos. Iya, mungkin saya mau nambahin dikit ya. Jadi memang kalau yang saya katakan tuh kita kalau bandingin di apa di online memang gitu sih susah lah. Apapun aja barangnya pun juga kita susah gitu kan ya. Nah, saya mau hanya ingin memberikan secara to the point aja gitu ya. Kadang-kadang Pak ini kok murah ya di sini ya gitu kan ya. Nah, jadi saya ingin memberikan teman-teman pengertian sedikit Pak ya mengenai perbedaan produk di sini itu adalah ada yang BPOM, ada yang Kemenkes.
gitu Pak. Kemenkes itu mungkin harganya malah gila-gilaan, mungkin 50% dari harga kita. Sejujurnya begitu gitu loh ya. Nah, ternyata setelah saya nanya ke pabriknya, jadi dia tuh ngomong gini loh Kas. Jadi yang membedakan itu adalah kalau Kemenkes itu namanya PKRT ya. Jadi PKRT itu adalah bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan badan langsung. Kayak sabun cuci piring ya, kayak pokoknya sampo buat mobil. Nah itu semua Kemenkes gitu Pak. Jadi kalau bedanya kalau yang menyentuh badan yang secara langsung kayak sabun mandi, sampo, luluran, nah itu ke BPOM gitu. Jadi dulu saya nanya loh, kalau begitu kenapa kok pemerintah mengeluarkan dua-duanya boleh? Nah ini yang bikin orang rancu memang betul gitu loh Pak. Jadi Kemenkes juga ngeluarin, si BPOM juga ngeluarin. Ini yang bikin rancu gitu loh. Nah saya lagi oh gini loh Kas, itu dulu ada historinya. Jadi waktu zamannya COVID itu karena barang kita kosong, jadi bahan baku itu kosong, gitu kan ya. Jadi pemerintah memberikan hak izin Kemenkes untuk membuat sabun cuci tangan juga. Nah, itu ceritanya. Dan ternyata bedanya adalah bahan bakunya, Pak. Jadi bahan baku Kemenkes itu dia pasti akan lebih keras dibandingin si BPOM ini. Karena kalau BPOM dia food grade gitu, Pak. Jadi itu yang membuat kita berbeda di situ ya. Jadi ini yang saya juga nanya sama dia, lu gimana ya? Maksudnya ini dulu kok saya cek di Tokopedia jauh banget harganya 50%. Lu coba deh cek. Gue yakin pasti coba. Kemenkes. Ya, betul. Nah, karena itu yang emang tantangan buat kita ya di situ. Saya jujur terus terang aja gitu. Jadi yang kita jualnya adalah bukan Kemenkesnya tapi BPOM-nya. Karena kita kenalnya yang di BPOM-nya karena justru karena saya merasakan kualitasnya yang saya pakai sendiri aja itu sudah habis berpuluh-puluh jerigen gitu. Ya bukan puluhan jerigen lah. Saya beli sini saya pakai sendiri kan gitu loh. Itu pun jujur aja istri saya yang agak rewel aja menggunakan ini enak gitu loh. Itu aja sih buat saya. Ya, jadi justru makanya kemarin kita mau karena harganya ini agak lumayan berat, jadi makanya kita ingin membuat yang secondary harganya itu yang si Kobasi ini gitu kan. Itu Kobasi saya udah bukan selain BPOM ya, selain BPOM saya udah ke Haki ya. Haki itu hak paten. Jadi saya udah bikin hak paten, terus saya udah daftarin ke BPOM gitu kan ya. Nah, itu nanti tinggal kita kapan produksinya. Itu sih Pak. Jadi dan mungkin satu dari saya sedikit lagi aja. Jadi si teman saya ini juga contoh kan Macron ya tahu ya pada semua ada Macron tahu lah ya. Nah itu salah satunya ke Transmarket itu contohnya ya. Transmarket itu dia hanya bikin setahu saya 200 mili ya gitu loh. 200 mili aja tuh sekitar 50 ribuan gitu loh. Itu 20 itu 200 mili loh. Itu dijual 500 ribu. Apa, kenapa? Tapi pride itu dalam arti kebanggaan. Nah, karena ini mereknya mereknya si Rasmarket. Padahal dia bikin ya dia sendiri sebenarnya. Itu sih Pak. Jadi emang jadi kita mainnya mungkin yang dibedakan adalah kita main ke BPOM ya, bukan main ke Kemenkes itu sih. Mungkin silakan mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi, kami eh, menunggu pertanyaan dari teman-teman silakan Pak. Ya, izin Pak. Ya, menurut saya sih ini konsepnya belum mengerucut ya Pak. Jadi kita kan mesti lihat dulu segmen mana target kita gitu. Ya kalau kita langsung ke arah eh, apa botol kosong dan sebagainya distribusi, ya menurut saya sih itu teknisnya ya Pak. Tapi kita mau segmennya kemana nih Pak? Jadi kalau kita keluar, kita akan lihat kompetitor kan. Karena waktu saya lihat di Tokped atau di Shopee, harga 5 liter itu ada yang 40 ribuan. Itu tanpa merek ya Pak. Ya itu terlepas dari BPOM atau Kemenkes itu kan orang nggak peduli sebenarnya Pak. Yang jadi masalah kita harus mau masuk segmen mana gitu. Nah ini kita pikirin di awal Pak. Kalau kita mau masuk ke segmennya marketnya sabun, ya pasti raksasa sabun kita itu ada Palmolive, ada apa Lifebuoy, itu kan raksasa sabun ya Pak. Nah kita nggak akan bisa menjangkau segmen mereka. Saya pikir sih ya kita mesti cari segmen yang kira-kira tanpa merek Pak. Jadi eh, mereka pakai produk ini, mereka butuh, tapi mereka nggak perlu merek. Contohnya apa ya? Bisa di situ ada laundry, ada hotel, losmen gitu ya. Ya kalau rumah tangga itu paling berat Pak. Rumah tangga menurut saya itu nggak gampang Pak ya untuk istilahnya
masuk ke segmen rumah tangga. Kenapa? Karena mereka udah punya apa brand image sendiri, Pak. Ya, jadi contoh ya Bapak sendiri pakai sabun apa? Itu kan brand image, Pak. Nah, untuk menggantikan itu nggak gampang sih, Pak. Nah, jadi kalau menurut saya sih kita konsepin dulu untuk naik ke atas, ya kita konsep dulu dari yang tadi, Pak, yang kita bisa nama kita naik dulu. Karena produk ini menurut saya sih menarik ya dari nama. Contoh Jen ya. Jen sendiri itu menurut saya dia juga mau masuk di segmen gede ya, Pak. Dia lawan raksasa kan waktu Zen, Bapak tahu ya Zen ya, sabun cair ya. Dia coba angkat dulu namanya apa Shiso ya, Japanese Red Shiso ya, itu kayak semacam apa itu daun mint dari Jepang. Nah, dia coba angkat itu untuk kesehatan, untuk mint ya. Itu kan akhirnya diterima. Pakai sedikit-sedikit sedikit-sedikit tulisan Jepang gitu. Padahal sih produk lokal juga sih, Pak. Nah, kita kan untuk ke arah situ jauh ya, Pak ya. Apalagi saya lihat di dalam persaingan banyak sekali produk-produk yang berbagai merek lah, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi menurut saya sih kita kerucutin dulu nih, Pak, segmennya nih, Pak. Kita mau nembak sasaran, sasarannya mana, Pak? Kalau Rambo tembakin tembakin pohon agak dapat fungsinya, Pak. Jadi kita cari sasaran dulu. Kalau emang kita mau fokusnya mungkin di laundry dulu atau di hotel gitu ya. Hotel gampang, Pak. Hotel Melati juga butuh-butuh sabun, Pak. Gitu. Jadi ya kita mesti cek itu. Nah, sambilannya kita mungkin kita coba perkenalkan juga ke apa ke masyarakat ya istilahnya teman-teman atau tetangga merubah brand image gitu loh, Pak. Karena brand image ini yang saya alami di mobil ini berat ya, Pak ya. Ya contohnya Daihatsu itu keluarin yang namanya Xenia dan Avanza. Avanza itu punya Daihatsu, Pak. Itu 95% semua Daihatsu, Pak. Cuman ganti merek sama Shock kalau nggak salah itu. Tapi begitu kuatnya brand image waktu diganti dengan Toyota, lakunya kenceng banget, Pak. Daihatsu-nya malah dianggap kita yang produk nomor dua, padahal kita yang punya. Kemudian Toyota, Rush, dan sebagainya. Itu sedikit ya Pak ya gambaran saya Pak ya. Nanti kita belum masuk ke marketing mix ya Pak ya untuk strategi. Coba kita untuk diskusikan dulu mungkin menurut saya di masalah eh, target tadi, segmen tadi Pak. Kita mau kemana dulu nih Pak? Baru kita teknis untuk apa mau ngapain kita jualnya gitu Pak. Izin gitu sih Pak dari saya Pak masukan Pak. Thank you Pak Niko, Pak Lukas. Ya, itu jadi udah pernah kita pikirkan sih Pak, Pak Irfan ya. Jadi bener banget sih. Jadi itu saya mencontoh sebenarnya saya sih udah pernah yang itu juga sebenarnya segmen kita tuh ada di beberapa tempat Pak. Jadi yang bener kalau nggak usah jauh-jauh lah. Kita ngomong apa namanya minyak goreng gitu Pak ya. Ah bodo amat ya, pokoknya cuma plastik kan aja satunya bodo amat yang penting minyak goreng gitu kan Pak. Tapi segmennya siapa? Ya segmen ke bawah kan gitu loh Pak ya. Jadi segmennya buat siapa? Buat goreng-gorengan, buat tukang goreng apa semuanya. Itu kan emang jadi kita sasaran siapa? Kan gitu kan. Kayak pokoknya ya itu jangan paling gampang itulah yang oli curahan mungkin itu apa namanya minyak goreng curahan lah itu paling simpel, paling kelihatan gitu kan. Ya. Nah, jadi itu. Jadi yang kemarin makanya tadi kenapa si Pak Niko ngomong sebenarnya botol curah itu botol sisi ulang itu ya karena tujuan kita adalah sebenarnya itu Pak. Jadi malah nyasar tuh yang ke ada dua tempat tadi Pak yang di kantin-kantin yang dia nggak butuh ini gitu loh Pak ya bukan yang kayak di hotel-hotel atau gereja lah mungkin di gereja-gereja yang butuh apa itu sih Pak Irfan jadi memang kalau nah itu satu ya mungkin langsung aja cepet gini. Itu memang betul. Makanya kenapa kok kita ke sabun cuci tangan dulu, gitu kan ya. Nah, itu kan saya katakan tadi kalau kita ke sampo, kita ke sabun mandi, kita ke yang lain itu betul. Itu brand image. Wah, gue pakai Lifebuoy. Jujur aja saya kalau mau pakai ini dulu ditawarin kas gue ada murah. Cuman itu berapa? Ya udah, kak, sih dia ngomong jujur ngomong saya kok contohnya ya. Lu tahu nggak? Lifebuoy itu pokoknya anggapnya jual 50.000 nih contohnya. Kita paling produksi paling juga berapa sih paling nggak sampai 15.000 contohnya dia yang ngomong gitu contohnya gitu kan ya ya tapi kan secara image itu memang susah nah tapi makanya kenapa kita sabun cuci tangan itu adalah nyasar kita adalah ke produk yang kira-kira tidak terlalu risiko dan orang nggak terlalu peduli gitu loh itu sih menurut saya sih Pak Irfan ya. Ya, izin Pak. Jadi eh, kenapa kita butuh di awal seperti itu supaya kita akan melakukan pemetaan ya Pak.
Hmm. Waktu kita mau bergerak untuk menjual, kita kan harus petain, Pak. Contoh, ada berapa hotel di Bogor, ada berapa laundry di Bogor, berapa gereja di Bogor. Ini kan proses kita di awal, Pak, sebelum kita masuk. Karena kita nggak bisa, nggak segampang kita pikir jualan langsung orang beli kan, Pak. Kita harus tawarkan kan perdagangan kita. Nah, jadi tadi yang saya pikir kalau misalnya memang kita mau arahnya tadi langsung, oh oke kita fokus di laundry, gereja, restoran, berarti kita akan mendata kan, Pak. Menurut saya sih itu sih Pak. Jadi pangsa kita, pasar kita besar. Nah, itulah disebut marketnya Pak. Jadi setelah kita tahu segmen, kita akan cek market, baru kita petain Pak. Nah, petain kita akan data. Setelah kita data, baru kita tawarkan gitu loh Pak. Nah, disitulah kita siapin sampel. Nah, jadi itu prosesnya menurut saya untuk kita bisa cepat dapat dapat customernya ya Pak ya. Kalau untuk ke arah yang namanya end user tadi yang bentuknya tadi apa kayak udah brand image kayaknya itu agak berat sih Pak. Tapi kalau saya sih mau coba pakai ya, kalau saya mau coba tahu sih karena supaya kita bisa 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 bicara ya apa yang kita pakai gitu. Itu sih Pak, sedikit Pak. Ya, terima kasih. Makanya itu Pak. Saya, Jadi, saya tambahin dikit mungkin ya. silakan Pak. Ini masukan dari Pak Irfan ya, bagus dari sisi marketingnya. Em, Mungkin kita juga ngejelasinnya tadi kurang kurang panjang lebar ya. Terus terang gini, kita ketahui bahwa pabrikan juga udah punya di dua distributor besar. Yang sekali, ini kita bicara merek Keiken aja ya, gitu ya. Yang sekali beli itu 2 ton, gitu. Dan si pabrikan juga mengakui mereka melayani langsung beberapa hotel dan macam-macam, gitu. Bahkan misalnya ada juga yang dia bilang percaya apa enggak sabunnya dipakai orang untuk pasang kaca film. Nggak ada hubungannya sebenarnya gitu kan. Nah, tapi kita melihat bahwa kalau kita saingan sama dua distributor besar, pasti nggak bisa gitu ya. Mereka mereka mungkin udah masuk ke pasar-pasar B2B seperti hotel, spa gitu ya, atau supermarket. Nah, untuk masuk ke situ tuh effort kita tuh terlalu besar gitu. Tadi kayak saya kasih contoh hotel ya. eh, Pak Daniel tuh temannya Pak Lukas udah ngomong hotel tuh susahnya memang keuntungannya lumayan gitu ya tapi susahnya tuh mereka minta one stop shopping mintanya kita sediakan juga sikat giginya misalnya ada sisir ada apa namanya shower cap dan segala macam akhirnya kita bukan cuma jualin sabun sama sampo tapi ngurusin yang lain-lain juga tetek bengek gitu kan. Harus punya orang untuk packaging dan segala macam. Akhirnya kita putuskan, oke kita yang simpel aja deh. Kita tentunya akan cari klien apa namanya pasarnya yang belum dihandle sama distributor besar itu gitu kan. Jadi kita nggak masuk ke hotel, kita nggak masuk ke spa, kita nggak masuk ke supermarket. Nah kalau laundry agak susah karena laundry ini sabun cuci ya, sabun cuci baju itu mereka nggak produksi gitu. Itu jatahnya yang ranahnya Kemenkes. Gitu. Nah, sebenarnya soal BPOM sama Kemenkes ini kita memang harus apa ya edukasi ya. Karena saya juga baru tahu dari temannya Pak Lukas itu bahwa kenapa BPOM gitu. Karena ini masuk kategorinya yang harusnya lebih dekat ke arah kosmetik. Ya, jadi bahan-bahan yang digunakan itu aman buat kulit. Nah, pertanyaannya sekarang, misalnya kalau yang Kemenkes itu kan contohnya sabun cuci piring. Tapi Pak Lukas bilang juga tadi ternyata dibuka juga izinnya buat bikin sabun cuci tangan. Bisa nggak orang cuci tangan pakai sabun cuci piring? Bisa. Saya sendiri kadang-kadang melakukan itu gitu kan. Kalau ke wastafel jauh, saya dekat sama kitchen sink, pakainya itu gitu kan. Walaupun akhirnya sekarang di kitchen sink saya taruh sabun cuci tangan gitu. Cuman lama-lama kan nggak enak rasanya tangan pakai begitu ya gitu. Nah, jadi kita memang harus ada sedikit edukasi ke customer bahwa kenapa yang lain lebih murah ya karena bahan yang digunakan tidak ramah kulit gitu. Tentunya harganya berbeda ya. Nah, tadi dengan merek Keiken sama merek Kobashi, kita rencananya memang hanya hit dua market menengah sama sederhana. Kita nggak yang up, kita nggak B2B yang ribet-ribet gitu ya. Di screen ini kan tertulis nih, yang primary sebenarnya apa sih? Kantin. Kenapa saya tulis gereja situ ya? Tahulah kita mungkin networknya di gereja lumayan gitu ya. Mungkin ini jadi satu apa namanya pasar yang sebenarnya belum pernah ada yang handle gitu kan. Kemudian bisnis kecil, artinya ruko gitu ya.
Lalu yang tradisional tentunya keluarga dan tetangga. Jadi kita nyasar lebih ke arah situ. Gitu. Tentunya kalau punya apa namanya koneksi atau network ke yang lain gedung kantor, siapa tahu misalnya Pak Irfan mau tawarin ke Daihatsu, ya monggo gitu kan. Terus apa Pak Sigit gitu dengan koneksinya di parkiran gitu kan, mungkin kantor-kantor parkirannya juga bisa gitu ya, atau ada mall, resto gitu. Small resto lah misalnya saya sendiri terpikir misalnya beberapa apa namanya om saya kan ada yang jualan mie lah, ada yang jualan pempek gitu ya, ya kalau orang makan di tempat butuh cuci tangan mungkin kita kita akan tawarin yang kayak gitu. Makanya di sini kenapa dibedakan ada primary secondary? Secondary bukan berarti nggak boleh fokus ya, tapi tentunya kita akan fokus sama yang lebih sederhana sebenarnya, lebih simple. Nah, cuman ini open for discussion lah gitu. Seandainya eh, misalnya dirasa pangsa pasar ini kurang menarik atau apa, atau mungkin ada ide tambahan lain, ya ya monggo gitu. Karena ini masih masih pemikiran awal ya. Untuk kita mulai aja kita cuman sabun cuci tangan dulu. Walaupun ada sampo, ada sabun mandi, kita nggak masuk. Kenapa? Karena saya juga pernah discuss seperti Pak Lukas bilang gitu. Kayaknya nih, kalau saya disuruh ganti merek sabun, mungkin ganti merek sabun cuci tangan oke. Tapi suruh ganti merek sampo dan sabun mandi, susah kayaknya. Gitu ya. Nah, sabun cuci tangan sendiri saya udah mulai beli yang jerigen terus terang belakangan. Tapi masih Lifebuoy. Sekarang begitu ada apa namanya ide bisnis dari Pak Lukas ini, mulai beli-beli yang lain-lain. Tujuannya untuk eksperimen sih, untuk uji coba gitu. Nah, jadi kalau sabun cuci tangan, menurut saya even mungkin di kalangan kita sendiri masih berani untuk apa namanya tukar merek gitu ya. Tapi kalau sabun mandi sama sampo mungkin nanti dulu deh gitu. Kalau itu mungkin memang harus nyasarnya ke hotel atau apa yang orang nggak peduli mereknya sebenarnya gitu. Karena yang datang tamu kan cuma pakai apa 2-3 hari misalnya gitu. Ya. Dan dan ini saya coba confirm kan ART saya yang pulang hari saya tanya pakai sabunnya apa? Apa aja yang promo Pak katanya. Artinya buat dia nggak peduli merek, harga yang paling penting gitu kan. Jadi mungkin kita kasih merek Keiken sama Kobashi, dia cari yang paling murah lah Kobashi gitu. Ya mungkin itu tambahannya. Silakan yang lain Tapi saya biar lihat di biar itu makin Pak, rame nih. saya lihat di Shopee itu Keiken ini ada kok Pak. Ada official store-nya juga ya saya lihat. Ada Itu Pak. ya, itu ya, betul ya. Iya, Kemasannya bagus Pak. betul. Harga kita itu sengaja ya lihat di situ kan mungkin sekitar 82 ribuan gitu ya. Ya. Tapi saya udah coba kalau dengan ongkir itu bisa nambah sekitar 12 ribu. Karena sabun Hmm, kalau 5 liter kan berat juga ya. Gitu. ya. Kalau kita jual 87 ribu masih lebih murah daripada dia beli online plus ongkir. Kita masih punya chance lebih murah daripada online. Makanya kita nggak bisa nambahin ongkir lagi. Itu kendalanya sekarang gitu. Tapi kalau kita main merek lain, merek sendiri, Kobashi lebih enak karena nggak ada saingan. Kita bisa bikin toko online sendiri yang harganya lebih tinggi supaya kita enak apa nggak kesaing gitu kan. Oh, jadi Tapi baru mungkin ya awal ngerti sih. Jadi kondisi kita mengerucut ke memang fokusnya tadi Pak ya. Masalah di sabun cuci itu ke beberapa customer yang tadi Bapak sebutin ya. Tadi belum belum ngeh juga sih sebenarnya Pak dari presentasinya. Ya thank you ya Pak Diko. mungkin kecepatan ya. Nah, Ya, mungkin thank you gini Pak Niko. Pak. Bahannya saya udah bagiin tadi ya di grup ya. Ya, Ya, mungkin ya. saya mau sedikit tambahin dikit Pak ya. Jadi gini, mungkin pengalaman kita pribadi lah. Nggak usah jauh kita ke mall, ya kan? Kita ke mall, kita habis kita biar di toilet, ya kita cuci tangan, habis itu cuci tangan. Nanti kita lihat, mereknya apa ya? Kita kan nggak lihat gitu kan ya. Ya, kita nggak bakal lihat merek cuci tangan apa gitu. Kita pakai sekali ya pakai gitu kan ya. Jadi dan pengalaman saya tuh cuci tangan tuh kita cuma dua Pak. Maksudnya dalam arti saya cuci tangan tuh satu keset, satu lagi tuh wangi. Itu doang sih Pak. Jadi kadang saya pernah tuh beli sabun cuci tangan, saya pakai tuh kok kayaknya masih ada, masih kalian ya, masih nyangkut, masih apa sih, masih gak enak gitu loh Pak. Ada Pak, gitu loh. Jadi itu ini kok sabun cuci tangan kok kayak nggak hilang-hilang, kok kayak gak minyak kayak ini gak ini gitu Pak. Nah nanti nggak apa-apa, nanti kalau emang udah oke, ini kan udah ada nih, saya lagi beli botol-botolnya. Tadi saya kirim tadi, nanti saya akan kirim eh, apa namanya, saya akan kasih ke bagiin ke teman-teman ya.
Nah, bagi ke teman-teman nanti silakan nanti uh, cobain aja gitu loh. Karena kenapa saya berani begini? Karena sini saya pakai sendiri gitu loh. Saya pakai sendiri dan kita puas gitu loh satu keluarga gitu sih Pak. Dan itu kenapa saya berani. Cuman kemarin saya sebenarnya gitu kalau mau jalan sendiri lagi saya mungkin otak saya nggak nyampe gitu kan. Makanya saya mau Pak Niko, ayo kita jalan yuk bareng yuk. Nah Pak Niko bersambut ya apa kayak bersambut gitu loh. Jadi Pak Niko oke, nah kita pelajarin gitu Pak. Izin switch ke handphone dulu, Pak. Ya silakan. Laptop mau pakai sebentar, mau dipakai anak. Saya switch ke handphone. Ya mungkin silakan teman-teman yang lain mungkin Pak Yos mungkin. Kalau kalau saya nambahin juga nih, saya tuh suka sebel Pak ngeliatin di resto ya. Begitu mau cuci tangan, sabunnya encer banget dicampur air udah seberapa banyak nggak tahu gitu Ya, ya. Mungkin kita bisa edukasi resto-resto tersebut lu daripada begitu beli sabun yang lebih murah aja tapi lebih kental, lebih enak dipakai gitu. ya, Ayo ya. teman-teman yang lain gimana? Ada tanggapan? Ada masukan? Halo, ya, saya mau ngasih masukan dikit ya. Dulu pernah jualan itu juga. Waktu itu ngambil dari saudara ya. Dia yang apa produsen itu apa sih maklonnya Sunlight ya. Lukas pernah saya ajak ke sana kan. Ya itu saya waktu itu kalau jualan itu sengaja tak campur air emang. Jadi kalau beli dari sana 8.000 gitu misalnya, saya campur air misalnya 50%, saya jual aja 5.000 gitu. Jadi, nah itu yang beli pembantu-pembantu itu lumayan sih, mereka beli sih. Maksudnya beli cuman waktu itu saya botolin berapa ya? 300 milian gitu kalau nggak salah, itu cukup laku malahan itu. Nah jadi maksudnya gini, fightingnya ya sama kayak gituan. Jadi yang di luar sana jualan dicampur air gitu. Itu yang satu. Kedua, mungkin kalau pemakaian sekarang malah apa jual kental itu sulit malah karena kan kalau banyak banyak restoran itu sekarang malah yang tempat cuci tangannya itu ya bukan sabun lagi cuman busa gitu loh. Nah, itu perlu dipikirin juga sih mungkin kayak gituan ya. Itu sih yang pikir aja. Iya, terima kasih Pak. Ya, mungkin saya mau dikit tanggepin Pak ya. Jadi yang pertama memang kalau yang sabun Keken ini itu kan tadi omong dia itu udah dari fabrikat, itu dari mereka gitu kan ya. Dan itu kita nggak boleh nurunin, nggak boleh dia mau nggak, gua nggak mau kasih lu atik ya udah nggak apa-apa. Nah itu jadi itu coba. Nah oh ya ngomong itu Pak Indra udah malah jualan, udah pernah jualan Pak Niko. Jadi yang Keken ini dia udah pernah jualan malahan gitu loh. Kita udah pernah kasih mereka dia untuk jualan gitu kan ya. Nah ya, itu waktu dulu COVID Pak Indra bantuin saya juga gitu kan ya. Itu satu. Nah, kedua kalau ini Pak Indra, jadi kalau yang kayak Kobasi ini, justru ini yang kita mau apa? Maunya, contohnya ya, oh Indra, maunya Nil, ada maunya ini, tolong bikinin ini gua lagi agak cairan atau mungkin lagi agak wangian, agak keset, dia bisa gitu. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Jadi mau agak lebih encer, jangan kental-kental bisa gitu loh. Justru ini di Kobasinya malah justru karena tuh merek kita sendiri, ya kan itu apa, dan kita bisa request ya itu bisa aja minta bikin apa gitu loh itu sih Pak Indra jadi ya terima kasih masukannya ya cuman ya lo untuk mencampur itu kan emang ya nggak tahu itu mungkin agak sedikit buat saya sih harus sesuai dengan apa yang gitu loh intinya adalah apa yang kita kasih sampel ya itu harus kita jual sesuai itu jangan sampai kita berubah-ubah karena loh, sampelnya bagus tapi hasilnya ternyata jelek nah itu yang akan membuat kita hancur malahan gitu itu terima kasih masukannya Pak silakan Pak Niko. Ya, dong. Iya, setuju nih Pak Lukas. Jadi Kobasi kita masih fleksibel banget. Mau bikin yang lebih encer dari awalnya racikan pabrikannya juga bisa gitu. Jadi bisa bisa nih kita bisa pikirin sebagai masukan gitu. Tapi kalau Keiken mungkin kita harus jual apa adanya, jangan jangan dioplos lagi ya gitu. Karena itu merek merek pabrikan kita nggak bisa kotak-atik. Em, ya mungkin mungkin itu. Kalau kalau mengenai yang sabun yang foam, saya sendiri kebetulan di rumah pakai ya. Itu memang khusus. Dia benar-benar cair itu. Karena alatnya pun khusus begitu begitu dipencet keluarnya foam. Beda 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 dispensernya kayaknya ya. Saya nggak tahu pabrikan bisa bikin nggak yang tipe tipe begitu. Kayaknya dari list price yang dikasih ke kita belum ada. Jadi saya masih mikir mungkin mereka masih yang sabun tradisional ya. Sorry. Gini, saya mau sedikit nambahin juga ya Pak, teman-teman ya. Jadi kalau memang ini kan dulu tuh saya nggak pikiran otak saya tuh nggak kepikiran seperti Pak Niko.
gitu loh. Jadi ya saya jual 5 liter, 1 liter, ya ini ya udah gitu kan. Jadi kita nggak pikir murah gitu kan ya. Ya mungkin karena mungkin nggak orang nggak mau ribet atau gimana. Tapi tuh ini ide bagus gitu kan. Nah, saya ada mungkin ada info lagi aja. Ini pun kita masih bisa menyediakan yang lebih murah Pak. Dalam arti apa? Kita dengan kemasan 20 liter ada gitu loh. Jadi kalau umpamanya tadi contoh mungkin tadi tapi kan kita belum dihitung ya nilai berapa ya. Contoh tadi kita jual ke yang 5 liter tadi mungkin yang 75.000 itu contohnya ya. Nah itu kalau kali 5 kan berapa? Itu nggak akan segitu, pasti akan jauh lebih murah. Sekitar per saya kata ya mungkin per liter mungkin tadi dihitung lah. Tapi hitungannya per liter Pak. Mungkin per liter bisa lebih murah berapa ribu gitu loh, itu Pak. Jadi itu nanti bisa buat mencurahnya pun kalau memang kita wah kita yakin nih kita udah jadi kayak mungkin di Pak Yos lah. Mungkin Pak Yos itu kan pasar-pasarnya besar ya karena teman-teman apalagi beliau ini apa gitu kan yang nah, dia kan bisa bisa beli yang 20 literan dicurah sendiri jadi 500 itu jadi bukan jadi 10 lagi Pak Yos. Jadi 5 liter kalau 5 liter bisa jadi 10. Ini kalau 20 liter jadi berapa gitu kan. Itu sekali sekali beli gitu loh. Jadi itu pun bisa bisa jadi ini itu jadi opsi juga gitu loh Pak Indra ya teman-teman ya gitu Pak. Sorry, saya mau highlight ya, yang soal isi ulang atau tadi disebut diecerkan itu ya, itu tadi judulnya kan skema tambahan. Jadi mungkin jangan terlalu banyak fokus ke situ ya gitu. Itu skema tambahan gitu. Ini supaya customer kita juga bisa punya pendapatan ekstra atau kita pun kalau mau melayani jasa seperti ini juga bisa dapat keuntungan lebih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalau bicara apa namanya primary customer kita, tetap kita nyari seperti ini, kantin, gereja, ruko, keluarga dan tetangga ya. Jadi misalnya gereja, ya kita kan nggak mungkin jual yang 500 mili 1 liter, kita jual langsung jerigen 5 liter gitu. Kalau resto misalnya atau kantor-kantor di ruko ya kita jualnya yang 5 liter yang simple sebenarnya gitu. Tapi untuk additional income gitu kita bisa lakukan juga sistem eceran tersebut gitu atau bahkan kita bisa kayak tadi saya bilang saya mungkin bisa ngomong ke ART saya yuk mau nggak jadi pengecer gitu kan. Caranya seperti ini gitu. Jadi itu skema tambahan ya, bukan bukan jadi fokus utama. Mudah-mudahan nggak cukup clear gitu. Thank you. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan saran lagi ini gimana gitu Pak. Ya kita karena emang kita kan baru mau mulai ya karena uh, sambalnya pun baru datang di saya hari ini gitu kan ya. Jadi ini saya belum bagi-bagi gitu kan Pak. Nanti kita mulai bagi-bagi dulu. Yang penting Bapak-bapak silakan cobain dulu. Oh hasilnya gini ya. Karena saya gini loh, pengalaman saya ya. Dulu kan ikut MLM, ikut apa-apa. Saya gak usah pusing-pusing Pak. Yang penting tuh produk tuh bagus. Itu tuh gak usah susah, nggak gitu loh. Produk tuh bagus kita gak susah jualan. Itu Pak. Lu mau kayak MLM mau sebagus apapun ya kalau produk lu jelek juga percuma. Gitu menurut saya sih begitu ya. Nah ini karena saya udah menggunakan sendiri. Jadi itu saya berani di sini gitu loh. Ya silakan mungkin Mas Sigit, mungkin ada saran Mas Sigit. Mau nanya aja Pak, nanti gudangnya di mana ya Pak? Terus ada minimum ngambil nggak berapa apa? Kuantitinya ada minimum ngambil nggak? Mungkin Pak Niko yang mau jawab. Gudang itu awal-awal kita pikirkan mungkin di dua tempat, Pak. Satu di Serpong, di tempat saya, satu lagi di tempat Pak Lukas. Itu mungkin yang paling simpel begitu dulu. Kemudian kalau soal ngambil ada minimum quantity apa enggak, kita mulai kecil-kecilan, Pak. Jadi belum sama sekali belum terpikir eh, ada minimum quantity. Bahkan kenapa saya bilang bahwa skemanya apa namanya pembayaran 2 minggu kalau nggak habis retur itu pun istilahnya sangat fleksibel ya gitu. Jadi misalnya siapa tahu awal-awal overestimate ngambil 10 galon gitu kan, 10 jerigen. Tahu-tahu baru laku 5 misalnya gitu kan. Nah, bisa 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 di retur dulu 5 gitu. Kemudian nextnya ngambil berarti kan bisa lebih sesuai capacity gitu. Belum intinya belum ada minimum pengambilan. Ya, jadi itu sih Pak Sigit. Jadi Oke. dari Pak Niko sih idenya bagus ya. Dalam arti
kan kalau emang ini Tuhan mengizinkan kan awal bulan ini kan saya juga udah ada buka di daerah Cengkareng ya. Jadi itu mungkin saya bagi tiga bisa di rumah saya bisa, mungkin yang dekat Cengkareng mungkin di Cengkareng juga bisa gitu kan ya. Jadi karena kan itu ada kita punya tempat di situ, nanti itu mungkin di pool di situ gitu loh Pak. Ada justru tadi Pak Niko coba Pak tolong bantu ke tadi Pak ke yang logistik tadi Pak. Pak Niko. Logistik ya. Bentar. Eh, yang ada nggak yang di bagian logistik yang di harga? Nah ini nih Pak, ya gini ya Pak Sigit ya. Justru karena apa dia ambil logistik itu? Mungkin bahasa logistik ini kalau di ML itu mungkin namanya stokis Pak, gitu Pak. Jadi di stokis itu yang saya katakan tadi kan, jadi oke Pak, saya mau ngambil berapa? Mungkin ambil mungkin 30 atau 50, silakan dia ambil dan itu pun nanti kan dikurangin nama Pak Niko 2.000 lagi. Jadi malah dikurangin Pak. Jadi silakan ambil sendiri, nanti harganya kita kurangin 2.000 Pak. Gitu loh Pak. Jadi malah justru tujuannya ya buat, nah itu kan dia di tujuan eh, jadi 73.000 kan. Ya tujuannya biar ya biar bisa bisa nyebar gitu loh Pak. Gak tahu nanti itu Pak Irfan, wah kita di gelondongin sono, mungkin berapa gitu. Karena Pak Indra mungkin sama-sama di Bogor berapa gitu kan. Jadi itu biar kita bisa nyebar di mana-mana gitu Pak. Jadi anggap jadi bukan hanya fokus ke kita aja, tapi di tempat-tempat bisa ini gitu. Nah, nanti bisa juga sih kalau, sorry mungkin saya sedikit ralat ya. Mungkin kan kalau Pak Yas juga sama di tempat kita, ya mungkin kita akan bisa kasih ke Pak Yas. Jadi bukan saya yang ngambil ya. Kalau memang Pak Yas bisa menyediakan tempat ya, boleh dimasukin ke Pak Yas aja gitu loh Pak. Jadi biar menyebarkan. Jadi salah di tim-tim kita ini tersebar di harganya di situ gitu loh Pak. Karena itu aja sih Pak. Ya, jadi bisa kita kurangin harganya juga waktu Bapak Nah, ngambil. buat stokis Bogor, kalau nanti kita tes bagus kan boleh juga kita stok juga. Iya betul Pak. Di kita itu tuh dibuat stokis itu loh Pak untuk minyak, ya kan? Ini ya. Ya, gitu sih Pak. Mungkin silakan Pak Sigit, mungkin ada ini lagi. Enggak sih Pak. Jadi kalau memang kita coba produknya satu, ini memang benar tadi kita targetnya retail eceran. Jadi memang ya ada kebayang sih. Berarti memang ke tempat-tempat makan, kantin, restoran, gereja gitu misalnya yang kita coba tapi memang bentuknya bentuk eceran retail sampai mungkin ke ini kali ke tempat-tempat tempatnya ART saya kali nanti ya coba nanti kalau untuk yang seliteran atau berapa gitu nanti ngajak Kantor-kantor ART di ruko aja. juga mungkin bisa, Pak. Kadang-kadang kantor tuh karyawannya lumayan kan. Nah ya kantor ya yang tempat-tempat seperti itu sih jadi memang bukan untuk B2B ya kita coba aja dulu lah Ya, apa itu kalau kalau pun kita nanti udah mulai besar, sehingga pembelian juga udah boleh bersaing dengan distributor, nah itu kita bisa pikirkan skema lain tuh. Mungkin merambah ke hotel misalnya. Saya ada kepikiran juga, saya bilang Pak Lukas, saya punya saudara di Bali kalau mau merambah hotel nanti bisa gitu. Cuman mungkin nanti. Iya gitu Pak. Jadi iya. ya mungkin mungkin udah cukup dari sini ya. Dan saya hanya ini nambahin aja dulu gitu Pak. Jadi saya tuh jujur kaget banget. Berarti waktu saya awalnya pertama Pak Niko, Pak, wah ini dapet Pak yang berharga Pak, harganya murah banget gitu kan ya. Jadi sangat-sangat kaget banget Pak Niko gitu loh. Nah setelah kita realnya kita minta harga lagi, itu tadi. Jadi ternyata di pabrikasi ini tuh udah bahan bakunya naik 100% Pak gitu. Jadi dari bahan baku bakalnya udah naik 100%. Waduh, kita kaget. Nah, untungnya Pak Niko udah membuat skema itu bagus gitu kan ya. Jadi istilahnya kita hanya cut di tengah-tengah bahwa kita nggak bisa jual secara di reseller untuk toko-toko itu doang sih. Jadi kita langsung ke retail gitu Pak. Itunya. Ya, emang kita kecil-kecil dulu, mungkin kan sambil nyebar sambil apa ya kita ini sih gitu Pak. Ya, nah itu dulu sih Pak. Mungkin dari saya cukup. Mungkin jadi udah teman-teman udah ini ya. Ada lagi yang mungkin disampaikan. Kami silakan ada masukan kalau ada teman-teman Pak. Ya tester aja Pak, segera didistribusi Pak, supaya kita bisa tahu kualitasnya. Iya, kalau yang saya mau info Pak ya. Jadi kalau untuk yang cake ini sudah ready, mau kapan aja kita ready gitu kan ya. Cuman nanti kalau yang kobas ini justru kita masih godok. Jadi kita mungkin konsentrasi ke cake dulu Pak ya. Ini dulu ya. Karena sambil jalan nanti sambil kita itu tadi masukan dari Bapak kan ada yang jangan terlalu kental, ada yang terlalu ini, ada yang gimana. Dan juga itu kan bisa untuk
itu tapi kalau dari saya pribadi cuma dua tadi. Ya kalau bisa cuci tangan tuh agak keset, rasa keset dan wangi itu doang sih. Nanti tinggal bagaimana ininya. Ya itu aja sih Pak. Udah Pak. Nanti kita segera bisa Pak. Cuman kemarin dia udah sempat ngomong sama saya, Kas, ini gua lagi penuh ya. Kalau emang mau cepetan PO ya nanti kita cepet diantriin gitu loh Pak. Nah nanti segera mungkin besok pagi saya akan langsung cari botol ini, dari bagi-bagi sampel gitu Pak. Ya, nanti silakan dipakai dulu. Sambil kita PO-in gitu Pak. Nanti saya diskusi sama Pak Niko lah untuk mau PO-nya mau bagaimana, saya akan mungkin beliau yang akan bisa mikirin. Itu dari saya Pak, terima kasih Pak Niko. Terus dari sampel nanti untuk produk ready berapa lama Pak? Enggak, kita akan stok Pak. Jadi kita benar akan stok. Udah ada stoknya. Ya, Oh, jadi kalau oke. yang Keken itu kita akan stok benar stok ya. Cuman kalau Kobas ini kan kita benar masih pelajar, masih masih mengolah formula Pak. Gitu loh. Jadi makanya Kalau kalau Keiken, seingat saya kemarin Daniel bilang lead time-nya 3 hari ya, begitu kita PO sampai jadi. Cuman tergantung tuh, kalau lagi sibuk mungkin bisa lebih lama, anggaplah seminggu lah misalnya gitu. Jadi begitu sampel udah jalan, mulai ngumpulin minat sama pesanan, anggaplah mungkin eh, ngumpulin pesanan katakanlah misalnya 3 hari gitu ya, ya anggap dalam waktu 10 hari dia udah terima. Mungkin mungkin perkiraan kasarnya sekarang begitu ya. ya, Sambil nanti Pak Lukas coba coba confirm lagi, emang emang segitu atau bisa lebih cepat gitu. ya oke. Nanti coba kita pastiin lagi ya. Tapi nanti kita kalau memang udah oke ya kita mau nggak mau kita harus stok dulu Pak Niko. Gitu loh. Kita stok dulu ya. Kita harus siapin itu tadi mau berapa banyaknya biar minimal ada yang Ya, mau. atau Ya, kita udah order di awal, katakanlah dengan lead time seminggu tadi, sehingga ketika nawar-nawarin, let's say butuh waktu 3 hari keliling-keliling udah mulai dapat pesanan, ya mungkin dalam waktu kurang dari seminggu mereka udah bisa dapat barangnya gitu. oke. Silakan mungkin Pak Fandi ada masukan Pak Fandi udah open kan? Ya, halo Pak. Jelas ya suaranya ya? Udah jelas jelas. Oke. Dari saya sih Pak, saran saya katalog ya, perlu banget nih katalog. Supaya waktu kita memasarkan ke berbagai mungkin gereja atau mungkin grosir ya, lebih gampang kita untuk menjelasin gitu ya. Yang keken gimana, yang Kobayashi gimana gitu. Jadi mungkin kedepannya kita harus bersiapin katalog sih Pak. Dan juga kedepannya ya kalau memang kita udah dapat marketnya, kita juga harus siap-siap ke media sih gitu ya. Media sosial juga harus kita manfaatin gitu. Gak cuma onset doang gitu. Dari media pun harus kita jalanin gitu. Untuk kedepannya sih gitu. Itu Ya, sih dari saya Pak Lukas, Pak Niko. waduh itu sangat 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 bagus banget ya. Saya sangat setuju banget Pak ya. Cuman ya tadi saya harus pikirin istilah gini loh Pak. Karena kayak ini hasilnya kan orang lain Pak. Gitu Pak. Kita kan jual orang lain ya gitu kan. Cuman kalau Kobasi ini waktu saya sangat setuju banget digituin gitu loh Pak. Jadi nanti ya karena istilahnya itu kan udah milik orang lain gitu Pak Fandi kayak kan itu. Jadi worth it nggak di situ gitu kan ya ya nggak apa-apa emang ini tapi kalau kita dengan kobasi ya kita harus habis-habisan nggak tuh anak-anak kita kandung sendiri gitu kan itu kan anak kandung sendiri gitu loh nah itu boleh nanti dibegituin gitu kan nanti itu kalau itu tenang lah itu Pak Fandi expertnya kok ya kan nanti kita bisa minta bantuan Pak Fandi di situ itu udah sangat expert Pak tenang saya udah tenang lah di situ ya gitu oke ada lagi mungkin mungkin udah agak eh, capek teman-teman silakan. Kayaknya kalau kalau bikin toko online mungkin kalau udah Kobashi udah ada, lebih bagus kita garap Kobashi aja nanti lah. Em, tapi Kobashi agak agak panjang perjalanannya takutnya karena untuk sampai jadi produk kan butuh tektokan sama pabrikan dulu. Sementara untuk katalog mungkin to make it simple, sabunnya Keiken ini memang ada banyak varian gitu ya, banyak rasa lah istilahnya. Tapi kalau dengar dari Daniel kemarin kan yang paling laku tuh tiga itu sebenarnya, apel, lemon sama strawberry. Jadi kita fokus sama yang paling laku aja dulu lah, yang simple-simple. Mungkin Kobashi pun nanti awalnya juga gitu ya Pak Lukas ya. Ya, ya itu makanya kenapa si Kobas itu kan kenapa cuma tiga ini yang ditawarkan ke kita pun aja dari si pabrik itu tuh cuma tiga doang itu.
Ya jadi lemon, green sama strawberry. Dah, cuma tiga itu doang. Yang lain dia mau bikin anggur kayak mau bikin uh, apa pisang kayak bisa aja gitu loh. Cuman yang dia tawarkan gitu sama tiga itu doang sih Pak. Jadi nggak terlalu, jadi biar kita nggak terlalu uh, melebar lah gitu loh. Itu yang karena dari pengalaman bertahun-tahun teman saya ya itu yang ngelaku, udah itu aja lah kas, nggak usah aneh-aneh gitu loh, ya kan? Betul, makin makin banyak yang kita varian yang kita layani, stoknya sama sama ini modal awalnya pasti cukup cukup besar juga gitu. Karena sekali bikin mereka ada minimum kuantitinya per varian. Ya, itu kelebihannya juga gitu Pak Irfan. Jadi kita sama mereka tuh ada minimal minimal ordernya Pak. Gitu. Jadi sekali bikin tuh harus berapa ratus jerigen gitu Pak. Jadi itu yang harus kita telan gitu loh Pak. Jadi makanya kalau untuk stok malah justru kita harusnya nanti ke depan kita cukup ya gitu loh. Itu Pak Irfan. Ini. Oke, thank you Pak Lukas. Ya, Eko. ya oke. Eh, ada lagi kalau udah kita mungkin teman-teman udah capek, udah ini juga. Terima kasih atas waktunya ya. Teman-teman nanti segera ini Pak Diko udah minta saya cepetan Pak beliin botolnya ya ya Pak siap-siap itu kan ya sedang ini gitu nanti coba kita kan pikirkan dulu mau yang botol bagaimana nih Bapak tadi masukan dari Pak Yos bagus ya jadi coba ini pun juga sudah waktu itu sudah sampaikan ke Pak Niko gitu loh bahwa apakah kita perlu bikin label yang kecil atau gimana gitu kan ya nah itu juga kita sedang ya, maksudnya itu kan menambah biaya Pak gitu. Cuman ya maksudnya ya kalau emang itu bagus, menurut brandingnya bagus ya daripada kosongan gitu kan ya. Kayak tadi mungkin daripada kita minyaknya minyak curah nggak ada mereknya ya tapi ya coba kita pikirin aja apakah itu ini nggak signifikan nggak gitu loh Pak. Ya terima kasih itu teman-teman atas waktunya ya. Gitu. Ayo kita tutup ini ya. Terima kasih banyak Pak. Teman-teman ya. Semoga kita bisa berjuang bersama-sama Pak ya. Oke. Ya, ada lagi Pak Diko, silakan. Nanti kita tutup. Udah, dari saya udah, thank you. Ya, oke. Makasih teman-teman ya. Ini sampai Ya, ini makasih ada info Pak lagi. Lukas, Pak Niko, Ya, teman-teman mari. semua, Thank you Pak ya, Yos. Ya, makasih Pak kalau Indra ya. kan Oke, teman-teman. Thank you. thank you. Makasih Pak Doko. Kamu sediain stoknya. Andi. Ya, oke. Thank you Siap. semuanya ya. Pak Niko, Ya, Terima Pak kasih Lukas, Pak Niko. semuanya ya Pak. Kumpul kumpul di Babah ambil sampel. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ya, masih semuanya. Ya.